Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Lajeng sedaya Bapak-bapak. Nggih, saya Alhamdulillah. Nggih pun jam 8, Mbah, barangkali sewaktu-waktu dimulai nggih. untuk perangkat perekam sudah siap nih. Oh, ngoten. Nuwun nuwun. Pun mulai mawon nggih. Pinkarne karo sinambi ngenteni liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum Mas Siwit. Nggih. Sasanipun maos tahmid sholawat. Monggo kita buka pertemuan virtual kita kali ini yang hadir tampak Mas Siwot, si peci merah, Mas Hasim, so Mas Lukman, Mas Doni. Alhamdulillah saged isi rawuh tampil di acara virtual menika. Inggih kados ingkang sampun kaserat wonten undangan pilih pembawa dawuh ingkang badhe medhar sabda dalu menika Mas Hasim kanthi ira-iraan kok mati terus pundi Ngunduh wohing pakarti, Pak. kanthi pokok bahasan tema ngunduh wohing piranti ngunduh wohing pakerti kok piranti. Inggih temanipun menika bagaimana kita harus bisa pandai-pandai meniti perjalanan diri kita, akibat-akibat apa yang kita bisa rasakan dari semua perbuatan tingkah laku kita sepanjang membina kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Monggo Mas Hasim ingkang paring dawuh nyemanggaaken. Nggih. Assalamualaikum. Monggo Pak Dokter dipun Nggih, lanjut monggo, mawon. monggo. Nggih, lanjut. Monggo Mas Lanjut. Hasim. Saya gambarnya ora muncul. Lah nggih nyapa ngono. Boten napa-napa. Nah, kok isin-isin ngoten. Nggih. Ucul dhewe ngoten. Lah, nggih. Pun, monggo, monggo. Lanjut. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Jadim. Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan Bapak-bapak sedaya wonten ing Jawa Timur. Saperlu jane nek kula niku nggih boten jauh nanging mungkin lebih
tempatnya niku napa sharing. Mas Hasim kurang dekat mic-nya. Kurang dengar. Wah, Iya, suaranya Suara nggak banter. begitu. oke. Niki mau saya coba pakai apa? Pakai eksternal kok nggak masuk tadi nih. Oh ya. Ya. Nah, lek rada cedek ngono mungkin banter. Ya, monggo. Coba, nggih. Ya, coba, Mas. Belum muncul? Sudah, sudah nggih. Ya. Sampun wonten. Ah, itu, pakai itu mungkin. Ya. Nggih. Oke. Baik, Bapak Ibu, tema diskusi malam ini saya mencoba Sugeng dalu Mas Wahid. tema ini mari kita sama-sama diskusikan di sini. Ya Mas Hasim kok gak mana. Hilang Mas Hasim. Hilang. Oh, enggak boten. Oke. Suarane. Jadi, Pak, hilang. Suaranya hilang, Pak. Mas Hasim suarane kok anu Sempat hilang. hilang. Ini wonten. Ya, ya, bagus. Ya. Oke. Coba kita Ah, gitu, ya. Nggih. satu tema tentang Mundoho yang Pakasi. Jadi monggo kita sama-sama coba lakukan pembedahan tentang Mundoho yang Pakasi ini komunitas kita, terutama di GNSA. Nah, ini saya mencoba mengangkat satu tema ini adalah berdasarkan atau saya itu kadang-kadang melihat ada beberapa hal bahwa sering perjalanan seorang rohani atau perjalanan seseorang itu tidak imbang antara perjalanan rohani dengan pelaku zahirnya. Nah, sehingga kadang-kadang seorang perjalanan rohani, pelaku rohani ini memperlihatkan satu satu perilaku yang kok kurang tempatnya. Mas Hasim suaranya kok enggak anu ya? Kurang banter toh. Walaupun ini bahasan Mundoho yang Pakasi ini tidak hanya sebagai Pak. Halo. Suaranya jelas sudah bangun, Mbak. Lanjut. Halo. Saya pun ini suaranya rada jelas bukan ini. Napa pro ini ngagem mic bawaan saja nih. Mbok menawi kirang cetha. Ya, pun lumayan. Lumayan. Ampun saya. Oke, saya lanjutkan mawon. Jadi apabila ibaratnya satu tema ini berdasarkan satu kenyataan bahwa di sekitar kita, apalagi sekarang itu banyak anak-anak kita yang di dalam perilaku itu kurang mempunyai satu sopan santun di dalam berperilaku terhadap
orang sekitarnya. Nah, apabila kita hubungkan dengan satu perjalanan kita yang selama ini kita belajar ya, yaitu tentang masalah kesadaran, saya ingin mencoba untuk membicarakan lebih dalam tentang masalah perilaku. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam istilah Jawa muncul wahing pakati. Artinya di sana ada satu perilaku manusia yang kadangkala kita itu baru menyadari satu perilaku kita itu pada saat sudah terjadi. Misalnya, kita ambil satu gambaran contoh. Saya ada, dan mungkin juga beberapa teman itu terjadinya tentang hal yang sama, bahwa kenapa ya saya itu menghadapi suatu permasalahan hampir sama. Misalnya, ada kawan saya yang cerita ke saya itu nikah sudah lebih dari 1 kali. Tapi, permasalahan dengan istri saya yang pertama, dan istri saya yang kedua, dan yang selanjutnya itu mempunyai satu gambaran permasalahan yang sama. Ini sebetulnya ada apa? Nah, kadang-kadang ini sering kita Ngapunten Mas Hasim, suaranya kok kecil sekali nggih. Nggak ketangkap di sini. rekan-rekan kita. Nah, sebetulnya ada apa? Nah, dengan satu tema ini saya membawa untuk lebih memperdalam tentang bagaimana cara kita menghadapi ataupun melakukan analisis terhadap perjalanan pada diri kita masing-masing. Betul, Pak. Suaranya terus-terus ya? Nggak nyambung sama sekali Mas Hasim, sangat kecil. Sebentar. Nah gini tampaknya lebih jelas. Ini lebih jelas nih. Lah jelas seperti ini Mas. Oke, wah ini berarti perangkat saya itu yang bermasalah. Nggih, nyuwun ngapunten. Saya ulangi dari awal. Nggih, monggo wis waktune sedawa. Mantap nih suaranya sangat jelas. Jadi tema, kenapa saya mengangkat tema ngunduh wahing pakati? Jadi apabila dari sisi kata-kata ngunduh itu kan memetik sesuatu yang kita tanam, yaitu dari hasil pakati kita atau dari hasil perilaku kita. Nah, pada saat kenapa satu kata-kata ini muncul wahing pakati? Karena tidak jarang bahwa kita itu sering tidak menyadari apa yang sebetulnya terjadi pada diri kita. Misalnya, cenderung seseorang itu mempunyai permasalahan yang sama. Cenderung. Misalnya pada saat contoh saya saja. Saya itu apabila mempunyai permasalahan berkaitan dengan yang saya alami saat ini ya. Jadi kebetulan hanya bersatu dua dan laki-laki semuanya, saya kira mungkin tidak ada ibu-ibunya ya. Jadi di sini saya lebih cenderung untuk bisa membuka diri. Saya itu dulu pernah nikah 2 kali. Nah, pernikahan yang pertama itu ada satu permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan pisah. Nah, kemudian nikah lagi yang kedua, dan ternyata masih gagal lagi dan mempunyai permasalahan yang sama yang hampir persis dengan masalah yang pertama. Persisnya ini bisa jadi misalnya penyebab gagalnya keluarga, kemudian karakter dari seseorang yang kita pilih. Nah, ini satu pertanyaan besar,
kenapa ya kok permasalahan itu hampir sama? Dan tidak jarang dari beberapa kawan itu juga sama mengatakan, iya mas, saya itu dalam kehidupan itu selalu mempunyai masalah yang sama. Kawan saya satu lagi mengatakan bahwa dia itu selalu ditipu orang. Jadi dia punya usaha selalu ditipu, usaha lagi ditipu lagi, usaha lagi ditipu lagi. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi sehingga kita itu mempunyai kecenderungan permasalahan itu hampir-hampir sama. Dan di sini mungkin saya sedikit bercerita juga tentang pengalaman saya dulu pada saat masih aktif merawat pasien yang mengalami gangguan ya, gangguan jiwa itu juga mengatakan hal yang sama. Rata-rata dia itu mengalami suatu permasalahan yang bertubi-tubi. Hari ini mungkin belum selesai, ketemu lagi permasalahan yang hampir juga sama dengan A lagi. Nah, ini apabila kita tidak sadari, kita hanya bisa menyalahkan orang lain. Kenapa kok istri saya itu seperti itu? Kenapa kok pasangan saya itu seperti itu? Kenapa kok ini lingkungan itu nggak mengerti tentang saya? Nah, sehingga banyaklah di sini saya mencoba bertemu ataupun sering kawan-kawan Solo itu juga sama mengatakan iya ya kenapa ya saya itu mempunyai permasalahan yang kecenderungan sama dari awal sampai akhir hari ini. Nah inilah sebagai dasar mengapa saya mengangkat tentang Munduk Waing Pakati. Bapak Ibu yang Bapak yang saya hormati, apabila kita sering mendengar kajian-kajian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini pun juga harus kita sadari. Bukan lagi hanya kesadaran kita akan Allah, bahwa Allah lah yang mengizinkan suatu kejadian itu terjadi. Namun juga untuk sebagai media relasi, alangkah baiknya juga menyadari apa yang menjadi titik permasalahan saya sehingga berulang-ulang itu bisa terjadi pada diri saya. Nah, satu penggalan ini nanti mungkin akan kita jadikan sebagai bahan diskusi. Mungkin di sini ada Pak Dr. Slamet, Mbak Yazin, kemudian Pak Lukman, Pak Siwot juga di sana pasti mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali tentang hal tersebut. Nah, kenapa ini saya menyampaikan ke Mbak Yazin? Mbak Yazin, kita membahas ini saja karena itu pun tidak lepas dari perilaku yang ditunjukkan oleh kawan-kawan kita yang belajar di dalam belajar tentang diri kita ataupun pemarifatan ataupun yang sedang belajar di dalam sadar Allah itu juga sama, bahwa kadang-kala melupakan tentang yang namanya perilaku itu. Nah, walaupun tidak semuanya. Nah, hanya apabila kita coba tarik garis berikutnya, mengapa kita itu kok Allah itu letakkan pada satu posisi saya itu harus melakukan satu perbuatan seperti ini. Sehingga nanti ke depannya saya harus mundur waing pakati atas perbuatan saya. Nah, apakah Allah itu sudah menentukan saya itu harus seperti itu? Nah, saya teringat sekali dulu pernah berdiskusi dengan Pak Pur tentang hal itu. Pak, sebetulnya apabila tidak salah bahwa kita itu diberikan satu pilihan, mau mengikuti ilham-ilham wujud atau mau mengikuti ilham-ilham takwa. Kita sudah diberikan satu pilihan.
Nah, itu baru ilham. Belum apa ya istilahnya, nah, misalkan kita itu di komputer itu belum kita klik ya atau tidak, mau yang takwa atau yang jujur, itu baru ilham. Nah, namun tanpa kita sadari bahwa kita memilih satu perilaku itu adalah setelah kita menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi pilihan tersebut. Ini kira-kira saya mau melakukan apa enggak ya? Nah, inilah satu pangkal munculnya sebuah perilaku yang nantinya itu akan sampai pada titik pakarti tadi. Ternyata kita sejak awal sudah diberikan satu pilihan oleh Allah. Ibaratnya saya berkomentar ini hanya pendapat pribadi bahwa Allah itu sudah menciptakan satu sistem. Apabila kamu itu milih A, ya kamu sudah tahu bahwa ini nantinya itu akan seperti ini. Apabila milih B, maka juga sudah dikasih tahu bahwa ini ujungnya seperti ini. Maka di sana di dalam Al-Quran itu sudah diilhamkan fujur atau takwa. Apabila kita milih fujur, ya nanti sudah tahu ujungnya itu seperti apa. Nah, demikian juga apabila milih takwa, maka kita sudah tahu ujungnya itu seperti apa. Nah, sehingga pada saat kita dari ilham tadi maju satu langkah lagi, kita memilih satu tindakan, artinya sudah melakukan action, itulah yang kita namakan sesuai dengan judul tadi adalah kita menanam sesuatu. Menanam terhadap perilaku kita yang suatu saat nanti pasti itu kita akan menuai. Yang namanya menanam padi ya suatu saat pasti akan menuai padi. Apabila kita menanam kebaikan ya akan tertuai kebaikan. Apabila kita menanam suatu keburukan maka akan tertuai keburukan. Nah, titik masalahnya adalah bahwa pada saat kita itu memilih suatu pilihan itu kadang-kadang tidak sadar kita itu kemasukan ilham fujur. Dan pada saat itulah kita mencari suatu pembenaran misalnya terlepas dari satu pendapat bahwa trading option saham bukan yang saham ya, tapi option itu terlepas dari termasuk judi atau tidak. Namun saya dulu pernah menjalani satu pilihan tersebut karena waktu itu saya itu ya ibaratnya masih berorientasi terhadap suatu kesuksesan itu apabila materi itu bisa diraih dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga waktu itu saya ngajar di sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat dengan gaji UMR ya sekitar 3 juta lah. Nah, pada waktu itu saya ini gaji 3 juta. Sementara kebutuhan ya yang saya anggap kebutuhan walaupun itu sebetulnya juga lebih banyak keinginan. Ini ternyata kurang. Sehingga di sana itu muncul ilham. Nah, muncul ilham. Wah, ini misalkan saya itu bekerja di tempat yang gajinya itu lebih tinggi. Wah, itu bagus ini. Akan tertata kehidupan saya. Akan keluarga saya akan lebih terjamin terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di situ muncullah satu ide, wah saya akan daftar kerja di luar negeri. Karena misalnya waktu itu luar negeri itu ya setidaknya saya dulu bekerja di Malaysia, ngajar di sana itu sekitar 3.000, berarti kurang lebih ya 15-an lah. 15-an atau 12 sampai 15 pokok. Wah, itu mulai berhitung tuh kepala. Wah, apabila saya nanti itu ngajar di sana, maka saya dapat gaji segini. Sudah ada hitungan. Nah, disitulah ilham fujur dan takwa itu muncul. Dan kadangkala
yang memang itu fujur, logika kita itu mencari suatu pembenaran, suatu alasan bahwa itu baik. Walaupun itu sebenarnya ilham fujur. Kenapa kamu mengatakan ilham fujur? Ya karena orientasinya adalah orientasi uang, bukan lagi orientasi ibadah. Nah, di sini saya gambarkan satu peristiwa tersebut, dan ternyata benar saya kerja di luar negeri, memang benar jadinya lipat sekian kali lipat dari apa yang ada di Indonesia. Tapi begitu pulang pun juga selesai kontrak, saya kerja di sana 4 tahun, juga tidak ada yang ngumpul. Wah, muncullah ide lagi, wah ini kira-kira apa nih? Orang kerja di luar negeri juga gitu-gitu aja. Wah, ini ada satu tawaran ini, trading. Trading seperti itu, seperti alas, jual beli mata uang. Nah, waktu itu saya option. Karena saya berhitung, uang ini hanya dengan nggak nyampe 1 menit, itu bakal dapat keuntungan segini. Nah, saya nggak lagi berpikir bahwa itu boleh secara agama atau tidak. Tapi yang penting di sana muncul ide tersebut. Wah, ini bagus itu kan, namanya juga perdagangan. Nah, mulai nih si logika itu mencari pembenaran. Nah, tapi ini kembali ya, saya sampaikan bahwa ini saya tidak menyampaikan tentang benar dan salah terhadap hukum fikihnya, tidak. Tapi ini adalah satu perjalanan ide muncul. Nah, saya flashback-kan lagi kepada perjalanan saya tadi, bahwa 2 kali permasalahan di dalam keluarga saya itu juga sama tentang masalah keuangan. Dan ternyata saya menghadapi pasangan itu adalah sama-sama punya sifat tentang melihat uang itu adalah sesuatu hal yang utama di dalam sebuah keluarga. Sehingga istri pertama ya seperti itu, istri kedua juga sama. Sehingga pada saat sudah selesai urusan dengan istri kedua itu, saya kadang berpikir, ini apa yang terjadi? Sehingga kok saya itu berhadapan dengan 2 permasalahan yang sama. Padahal saya sudah berusaha hati-hati. Bagaimana saya menyayangi keluarga dan segala macam. Nah, ternyata saat ini saya mendapat satu kesimpulan, dan kesimpulan saya ini pun juga mungkin bukan didukung ya, tapi juga dialami oleh kawan-kawan saya yang kemarin pada saat beberapa waktu yang lalu beliau datang ke Padepokan bercerita, saya masalahnya hampir sama Mas dengan ini. Istri pertama dengan karakter yang seperti ini, dan mendapat istri kedua juga sama karakternya yang sama. Ini apa yang terjadi? Nah, dari perenungan saya waktu itu, adalah banyak rekan-rekan sahabat-sahabat kita itu yang Suaranya gak segan lagi. Terus Pak. Kan suaranya nggih. Nggih, suaranya kurang baik untuk saya. Oh, ngoten. Waduh. Ini yang lain bagus. Oke. Tapi semaksimal mungkin ini Mbak. Ini ternyata media yang saya gunakan juga bermasalah. Baik, saya lanjutkan. Tapi intinya seperti ini. Bahwa pada saat selesai kita menghadapi suatu permasalahan, pada saat kita itu mengevaluasi, kok unjuk-unjukan ini dari perilaku saya seperti ini. Nah, di situ artinya bahwa kita dengan menggunakan konsep munjuk wain pakati ini tidak menyalahkan orang lain, tapi berusaha untuk mengkoreksi diri sendiri. Nah, mengkoreksi diri sendiri ini ya dari akhir sampai ditarik sampai awal tadi, tentang bagaimana asal mulanya kita melakukan satu tindakan. Ya, apabila dengan bahasan-bahasan yang sering kita dapatkan adalah bagaimana kita dulu diberikan 1-2 pilihan antara wujud atau takwa, dan ternyata kita lebih, atau saya atau kebanyakan orang itu tidak menyadari ini seolah-olah baik, tapi padahal itu wujud. Nah,
disinilah saya menekankan kepada tema materi ini bahwa kadangkala kita terjatuh pada satu peristiwa-peristiwa yang kita tidak sadari bahwa ini merupakan hasil dari pilihan kita yang awal tadi salah tadi. Pilihan kita mau memenangkan fujur tadi, sehingga kita mendapatkan satu kondisi perilaku dan pada akhirnya kita harus memetik suatu buah dari hasil perilaku kita. Nah, yang lebih ingin saya tekankan lagi adalah bahwa di sana mengapa saya atau rekan-rekan saya atau kawan-kawan kita yang menghadapi hal-hal itu kok bisa terjadi. Peristiwa pertama terjadi lagi pada kehidupan berikutnya, mengalami peristiwa yang sama lagi seperti halnya yang pertama. Nah, apabila saya mencoba mengkoreksi dari konsep ngunduh waing pakati tadi, artinya ada satu laku kita yang memang mau nggak mau kita harus sadari bahwa itu adalah ilham fujur. Yang kadang-kadang kita harus benar-benar mengkoreksi diri, ini fujur atau takwa. Dan apabila di sana ketemu, maka ternyata ada satu kesalahan. Sekalipun itu awalnya takwa, tapi pada saat di jalan itu belok, di sana pasti akan memunculkan suatu efek yang berbeda. Nah, sehingga pada saat setelah selesai kita merenung, ternyata dari perjalanan saya itu seperti ini. Ternyata memang benar bahwa saya ada satu kesalahan yang harus saya rubah. Hanya kadangkala orang itu tidak menyadari itu kesalahan yang harus dirubah sehingga menyebabkan terjadinya perulangan peristiwa yang dianggap kurang bagus tadi. Seperti banyaklah saya sering mendapat satu cerita dari kawan. Kenapa ya saya itu selalu sial terus, ditipu lagi, atau kok ya celaka terus. Satu ini nabrak ini, satu ini terantuk ini, satu ini jatuh dari sini, dan terus itu. Kenapa? Satu peristiwa itu terjadi terus. Nah, sehingga ya hari ini pun saya sedang punya satu kawan ya yang dia itu bekerja sejak awal sampai sekarang itu dia ditipu itu sudah sangat banyak sekali. Dan anehnya peristiwa itu bukan hanya sekali. Pertama itu dia kerjasama bisnis dengan kawan, ditipu. Oke, sudah. Memang dia ada satu kelebihan yaitu legowo terhadap peristiwa yang dihadapi. Kemudian bisnis kedua lagi, ditipu lagi sampai akhirnya benar-benar habis sampai saat ini. Dia masih untuk berdiri memulai usaha lagi pun juga agak berat. Nah, waktu kemarin kita sempat mencoba membedah permasalahan yang ada. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Ternyata memang ada satu titik kesalahan yang dilakukan. Nah, namun di sini tidak membelah atau membedah kesalahan apa yang dilakukan, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak semua sebagai banding bahwa ternyata konsep tentang istighfar itu apabila kita selama ini kan melakukan suatu kesalahan mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, memang saya tidak mengkoreksi terhadap suatu permohonan ampun kepada Allah itu, tapi yang ingin saya kritisi lebih dalam adalah pada saat dilakukan suatu kesalahan dan dia berniat istighfar, itu saya memaknai bahwa istighfar itu bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun atas segala kesalahan saya, namun harus dilanjutkan dengan tidak dilakukannya kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga tidak terulang kembali satu peristiwa yang seperti awal tadi. Walaupun ternyata
eh, untuk tidak mengulangi itu banyak permasalahan yang melatar belakangi, sehingga kita saat ini kenal yang namanya istilah tobat sambel. Ya, tobat sih tobat, tapi nyoba lagi. Nanti habis itu tobat lagi, tapi juga nyoba lagi, melakukan suatu kesalahan lagi lah. Ini mengapa istilah tobat sambel itu muncul ya? Karena memang kebanyakan orang itu, iya sih, dia istighfar, dia minta ampun, tapi melakukan lagi. Nah, sehingga nyambung dengan tema kajian yang saya sampaikan, yang saya usulkan tadi tentang masalah mencukupi pakarti tadi, bahwa apabila pakarti yang kita lakukan itu tidak kita hentikan, tidak kita rubah ataupun istighfari dengan cara menyadari itu suatu kesalahan dan merubah suatu kesalahan itu, maka akan terulang lagi. Sehingga apabila kita itu mencoba mengilhami ataupun mempelajari dari kisah-kisah Nabi, misalnya dari Nabi Nuh. Dulu Nabi Nuh itu, ya tentu Bapak Ibu sudah sangat paham sekali bahwa beliau itu meninggalkan kaumnya karena setelah sekian lama berdakwah tidak ada yang mengikuti. Namun pada saat meninggalkan kaumnya itu sudah memang ada satu kesalahan, melepas dari tanggung jawab ataupun amanahnya, tapi di sana juga ada satu kehendak untuk yaudah, dia merasa keakuannya itu muncul, sehingga merasa saya itu kan nabi utusan Allah, mengapa apa yang saya sampaikan itu tidak diikuti oleh kaumku. Nah, sehingga di sana memang kaum Nabi Nuh itu dibinasakan. Tapi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Nuh yang memaksa dia harus menjalani satu peristiwa dimakan ikan pada saat berlayar. Walaupun ini perlu kita kasih lebih dalam lagi maksud secara hakikatnya seperti apa. Namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa beliau akhirnya istighfar. Astagfirullah, la ilaha illallah, ini kuntun nadzalimin. Ini adalah satu kesalahan saya. Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus, maaf, salah, Nabi Yunus ya. Nah, di sana ada satu pengakuan, ya Allah, saya salah. Saya mohon ampun, ini semuanya adalah kezaliman saya. Nah, peristiwa itu mungkin juga perlu kita ilhami terhadap kehidupan kita sekarang. Kita harus benar-benar menyadari ini kesalahan saya yang mana. Oh, yang ini. Kalau begitu jangan ulangi lagi. Makna istighfar ini adalah menyadari kesalahan yang ada, kemudian tidak mengulangi, sehingga ya ampunan itu akan turun pada saat memang kita itu sudah tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang seperti apa yang kita mintakan ampun. Nah, sehingga pada saat konsep tentang satu istilah tentang undur uang pakati itu ya udah di stop di situ, selesai. Tidak akan terulang lagi suatu peristiwa yang mungkin yang sebagai satu contoh yang tadi saya alami tadi, bahwa saya menghadapi suatu peristiwa yang sama dengan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena apa? Ya perilaku saya sama, model pikiran saya sama, model cara pikir saya sama, bahwa di sana ada suatu hal yang harus saya rubah, tapi tidak saya rubah. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita juga perlu mempelajari ataupun dari tauladan dari Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu diutus salah satunya adalah untuk menyampaikan ataupun mengajarkan tentang akhlak, pelajaran akhlak. Nah, akhlak ini adalah perilaku, di mana satu perjalanan rohani yang setinggi apapun tapi tidak boleh atau tidak bisa yang namanya akhlak itu ditinggalkan. Nah, artinya bahwa
selain mempelajari perjalanan diri, perjalanan spiritual, tapi juga akhlak itu juga harus diperbaiki. Nah, ini mungkin sedikit nyambung dengan tema yang kita sampaikan tadi, bahwa ya bagaimana kita itu menyadari satu akhlak ini yang seperti apa, sehingga nanti jangan sampai akhlak kita itu adalah merupakan suatu buah-buah perilaku yang memang awalnya itu kita muncul karena ide-ide yang jujur tadi, bukan suatu hal yang berasal dari ketakwaan. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, memang ini satu ide tema yang tanpa dalil, gitu. Karena memang saya mencoba membaca dari peristiwa ataupun apa-apa yang saya alami, sehingga muncul permasalahan yang ternyata kok permasalahan yang saya alami bukan hanya saya yang alami, tapi juga beberapa kawan-kawan. Nah, sehingga dari kita sudah 41 menit, mungkin tapi yang ingin saya simpulkan adalah bahwa kita belajar sadar Allah, yaitu di mana apabila di Padepokan itu ada 3 pilar utama, yaitu yang pertama sadar Allah, yang kedua adalah 3T, dan yang ketiga adalah ATT. Itu di sana juga harus tidak hanya sekedar sadar Allah saja, namun di sana harus memunculkan satu perilaku-perilaku yang memang seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, satu koreksi yang harus kita lakukan secara pribadi, apabila saya memang belajar sadar Allah, tapi kok masalah itu muncul lagi ini ada apa? Nah, ini harus kita koreksi berikutnya. Nah, sehingga apabila terakhir itu kemarin saya bertemu Pak Bul, Pak, ini sebetulnya permasalahan seperti apa? Ya, memang sadar Allah itu tidak cukup berhenti di sadar Allah saja, tapi harus masuk ke berikutnya, yaitu tentang subhanallah. Sehingga apabila sudah subhanallah ini, maka satu peristiwa yang kita hadapi, baik itu tadi awalnya seperti apa, yang putih aku yang takwa, namun ya sudah kita subhanallahkan saja. Nah, maka nanti di sana akan ada terjadi suatu penataan. Nah, penataan di sini itu bukan hanya sekedar dari apa ya, apabila memang seseorang itu subhanallahnya itu benar-benar subhanallah, maka bukan hanya di mulut, namun dia akan muncul dari perubahan perilaku yang ada. Nah, ini yang sebagai titik hubung antara kenapa di NSA saya itu ini adalah komunitas di NSA, kok saya menyampaikan tentang ngunduh woeng pakati seolah-olah ini adalah kajian Jawa. Ya, memang terus terang saya pada saat ini saya mendalami sadar Allah, tapi saya juga mencari konektivitas ataupun benang merah antara paham-paham yang ada. Ya, dari Islam, dari Jawa, ini saya mencoba untuk memahami keterkaitannya, hukum kaitnya. Nah, sehingga dari satu contoh tadi, ternyata memang ada. Orang Jawa mengatakan munduh woeng pakati itu memang ada. Bahwa kaitannya dengan apa yang kita lakukan, kita pelajari saat ini, bahwa pada saat kita belajar tentang sadar Allah, wah sudah meditasinya sudah mantap, sudah sampai pada ini itu, dan kita juga bersubhanallah, tapi apabila di dalam perilaku itu masih belum menunjukkan adanya suatu sesuai dengan apa yang disampaikan, ini merupakan satu koreksi yang harus dilakukan oleh masing-masing, terutama ya apabila saya ya kepada diri saya sendiri saja, mengingatkan kepada diri saya bahwa pada saat saya itu bersubhanallah harus muncul sampai pada titik perilaku, sehingga nah inilah yang bahwa perilaku saya itu tidak lagi membuahkan suatu yang yang apabila dikatakan buruk, yang buruk lah, memberikan suatu kemudaratan terhadap hidup saya, sehingga ya harapannya adalah apa yang saya putuskan ini merupakan tidak lepas dari petunjuk Allah, sesuatu hal yang
apa berdasarkan suatu ketakwaan, sehingga pada laku-laku berikutnya adalah ini bukan buah buruk yang kita petik, namun adalah buah kebaikan yang kita petik. Nah, Bapak-bapak, sebagai media kajian ataupun diskusi yang memang selama ini saya lakukan adalah bagaimana caranya agar kita, saya pribadi dan kawan-kawan yang belajar di DMSA ini mampu selain mempelajari ilmunya, tapi juga ilmunya juga. Jadi apabila istilah Jawa itu kan ada ilmu, ada ilmu. Ilmu itu adalah yang bisa kita ambil dari mana saja, tapi ilmu itu munculnya dari laku. Nah, bagaimana caranya agar kesadaran akan Allah tentang 3T dan ATT ini benar-benar mengkristal dalam sebuah perilaku. Kesadaran akan Allah ini benar-benar mengkristal dalam sebuah perilaku, bukan hanya omongan saja. Nah, buktinya apa? Yaitu pada saat sudah mengatakan sadar Allah, tapi pada saat menghadapi satu permasalahan masih goyah, masih lupa akan Allahnya, masih menunjukkan satu perilaku nekat yang di luar dari ketakwaan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, dan ternyata hal itu tidak sedikit. Pada diri saya sendiri pun masih apa ya, masih harus latihan yang banyak agar apa? Agar sadar Allah ini benar-benar mengkristal dalam sebuah perilaku. Bukan sekedar omongan, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar ilmu, tapi akan menjadi laku saya. Nah, ini adalah maksud dan tujuan saya menyampaikan untuk Pak Karti ini saya kaitkan dengan satu perilaku-perilaku kita, di mana bahwa kita yang sudah belajar tentang kesadaran akan Allah, maka jangan sampai berhenti pada titik saya bibirnya sudah sampai sikos, kemudian sudah selalu mengucapkan subhanallah pada saat peristiwa apapun. Jangan sampai hanya pada sampai titik itu. Karena kemarin itu terakhir itu kawan yang ada di sini. Wah, karena beliau kan cerita dengan Pak Pur. Saya itu kemarin sudah begitu subhanallah itu langsung beliau subhanallah. Tapi yang ini begitu di subhanallah ya masih ada anteng, marahnya masih gede sehingga dan segala macam. Nah, ini perlu kita koreksi kembali. Bukan orang lain yang salah di dalam peristiwa ini, tapi apa yang terjadi pada diri saya yang perlu saya saya istighfari dan saya rubah dari perilaku saya ini. Baik, Bapak-bapak, Pak Dr. Slamet, Mbak Yayin, Mas Doni, Pak Wot, kemudian Pak Edi, Pak Lukman, ini saya berharap komunitas Jawa Timur menjadi komunitas yang solid, karena selama ini memang yang mengadakan kajian-kajian secara web ini ya Jawa Timur. Apabila yang lain itu kan memang tidak dipublish secara umum, sehingga saya berharap sekali, yuk kawan-kawan, bapak-bapak yang ada di Jawa Timur, kita mencoba untuk mengkristalkan sadar Allah itu dalam satu perilaku. Gimana caranya? Nah, sehingga apabila tadi, yaitu saya masih mencoba mencari formulasi ini gimana ya caranya agar bahwa budi atau pekerti ini menjadi satu langkah untuk menuju kepada kesadaran. Ya, sehingga apabila apa yang disampaikan oleh Pak Pur pada saat membahas Nur Muhammad dulu itu, bahwa karakter Nabi atau sifat Nabi yang 4 itu, jadikan itu sebagai satu ilham untuk menuju pada kesadaran akan Allah. Nah, ini nyambungkan. Baik, Mbah Yayin, mungkin ini lebih banyak kepada sharing pengalaman gitu, karena memang misalkan suruh dalil loh, kayak bukan kiai, bukan ustaz, lulusan pesantren pun juga enggak, tapi ini hanya lebih banyak pada
sharing pengalaman, sharing peristiwa, dan sharing simpulan dari hasil kajian pribadi. Ya, monggo di sini Pak Dr. Slamet senior, Mbak Yayen senior, semuanya senior, dan banyak banyak pengalaman yang mungkin lebih dari itu menjadikan satu masukan kira-kira apa nih atau apa yang harus dilakukan berikutnya. Monggo Mbak Yayen, saya kembalikan kepada Mbak Yayen. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasim, paparannya yang sedemikian namun ada gangguan sedikit, tapi kita bisa menangkap betapa Nabi Yunus sindrom kompleks yang ada pada diri kita sudah merupakan bentuk Allah memberikan pengajaran yang demikian tepat dan nyatanya atas bagaimana orang itu mampu menengok pengalaman dirinya masa lalu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat akhir surat Al-Hasr, bahwa alangkah baiknya pendekatan Yunus kompleks ini kita bisa menengok masa lalu kita untuk bisa kita pergunakan meraih perbaikan dan perombakan perbaikan pada masa yang akan datang. Jawaban Allah yang demikian itu menurut pemaparan yang panjenengan rasakan, Bapak sampaikan ini adalah sangat berguna sekali bagi kita agar kita selalu penting sekali untuk proses ini bukan akhir dari hasil yang kita raih. Mudah-mudahan Pak Slamet ada tanggapan, monggo silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasim telah menyampaikan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dalam proses kehidupan ini sehingga sekarang sudah mempunyai bisa memetik beberapa value, nilai-nilai sehingga sudah move on sudah move up sudah move up. Kalau tetap seperti pola hidup yang dulu ya pancet Mas yo ganti ping 17. Iya, karena memang sikap mentalnya yang belum pas gitu. Nah, dengan kita belajar di DNSA itu, memang kita itu tujuannya untuk mendapatkan metode dalam menjalani kehidupan itu yang pas itu bagaimana. Itu seperti Cak Woto itu belajar tekan dindi iku. Anjel ketek bano ketemune nek ngene DNSA, ya sederhana banget. Jelek ketek. Istilahnya jelek ketek gitu loh. Enggak terlalu muluk-muluk, praktis gitu loh, praktis. Sehingga bisa move on, bisa move up. Mohon maaf, ini kita mengambil pelajaran Mbak Zain dari pertemuan minggu yang lalu. Ini Mas Hasim tidak mengikuti, Pak Edi sepintas mungkin mengikuti. Tetapi pertemuan kemarin, minggu yang kemarin itu juga menyampaikan pengalaman ini. Tapi kemarin dari Pak Jaka, pengalamannya mohon maaf saya tidak ikut komentar karena pengalaman saya tidak sama. Karena waktu itu Pak Hasim yang kemarin itu Pak Jaka itu metodenya itu dia itu ini dimatikan. Jadi apa? Sampai maaf Pak Cak Woto, kemarin matanya yang normal terus berlaku mata.
yang buta. Merem dibutakan. Nah, itu kan paling kaya ngrasane kaya cak Mas Mustafa. Wes kita tuh alhamdulillah ora kaya cak Mustafa kae ngono lho. Gak usah dijajal-jajal. Jadi kita gunakan kenormalan kita itu digunakan metodenya aja yang tepat. Ya kemarin aku gak komentar blas terus terangnya jarang aku gak komentar itu. Karena Mbak Zain, wah terlalu abstrak bagi saya terlalu abstrak. Terlalu abstrak dari kenyataan kehidupan ini nyata, kita hidup itu adalah nyata gitu loh. Nyata. Makanya kita dengan subhanallah, ini kenyataan. Laku. Iya. Jadi ya dilakoni. Lek Mas Hasim iku mau enek istilah ngunduh waing pakarti. Iki nek coba nek ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ngilmu tok gak dilakoni ya ora tekan gan, ora tekan gan. Hanya aliran kebatinan tok itu jenenge. Jadi kalau dalam ini Nabi itu terutama adalah di akhlak. Jadi di akhlak. Jadi ilaladina amanu wa amilu sholihah, makanya 3T njur ke ATP kan praktisnya kan ngono toh. Jadi maksud ilmu apapun yang ATP ini piye kenyataan kehidupan kita itu sebagai orang yang mempunyai karakter yang baik. Rekan-rekan yang kami hormati, jadi kalau dalam ilmu modern itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Hidup itu selalu berputar di situ. Input, proses, output, outcome itu terus gitu loh. Lah, tadi seperti Mas Hasin tadi, mengapa kok ngunduh wae pakarti? Peristiwanya itu lakone pancet wae, wong pancen teko nggon niate iku sing gak pas. Niate iku pancen gak pas gitu. Prosesnya bener, menjalankan amanah proses ini. Maka nanti outputnya ya terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Spiritual. Maka akan tercapai apa yang namanya sibghah dan sebagainya. Ada perbaikan. Ya, perbaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, kalau kamu berbuat jelek nanti ya untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh itu, Allah itu cukup segalanya. Jadi ini kalau Pak Pur kemarin tuh ya rotok jeru itu di SWOT analisis itu loh, SWOT itu loh, kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan, kemudian ada ancaman. Hidup itu selalu menghadapi itu. Selalu menghadapi itu. Tadi Pak Hasim berkisar pada fujuroha wa taqwaha. Gitu kan terus itu. Perang itu terus. Fujuroha wa taqwaha. Karena niati awake dhewe iki nuruti fujuroha apa? Takwa. Kalau niati takwa, ya nanti akan jalannya menjalankan amanah dan sebagainya. Amin plusnya ada. Ya, jadi dalam kenyataan ada perubahan dalam kenyataan dalam kehidupan. Jadi nanti ngunduh yang pengerti. Lek gak dirubah yo pancet hasilnya. Input, proses, output, outcome yo pancet inputnya gak dibenakne yo panggah prosesnya gak bener, outputnya yo gak bener. Sampai iya kalau diberi usia panjang, lek usianya pendek, panggah keliru outcome lah yo repot no hidup yang hanya sebentar. Outcome keliru. Nah, jadi sampai kita itu sampai pada itu tadi kita amanahnya itu terjalani, amanah kita sebagai saksi, amanah kita sebagai abdi, amanah kita sebagai mewakili ini sebagai khalifah ini betul-betul optimal gitu loh. Jadi nilainya itu sudah ditentukan oleh Allah, yang menilai itu adalah Allah. Ya. Terima kasih, meskipun Pak Hasim ini suaranya rada terputus-putus, tapi yang disampaikan pengalaman, ternyata pengalamannya kayak sampean, wah, wis rada dilupakan karo Gusti Allah ya. Iya. Nah, ini sudah menemukan jati diri menemukan sistem, nah terus tepat
move on, ndang berubah, insya Allah nanti akan outputnya menjadi lebih bagus, outcome-nya menjadi lebih bagus. Terima kasih. Mungkin ini memang kita bergabung dengan kekurangan dan kelebihan kita, tapi dalam forum ini paling tidak itu berbagai macam pengalaman itu pengalaman ya, tidak untuk diri kita itu bener gitu loh, dadi wong sing bener ngono loh. Jadi betul-betul pengamal di NSA itu panjang contoh yang nyata di Al-Qur'an bisa kita ambil dari kehidupan kita ambil. Move on. Jadi prosesnya hidup. Prosesnya berubah total, termasuk rasanya barang itu beda, podonya bukan, tapi rasanya kan beda. Jalankan amanah karo buru rupiah itu kan beda. Nek buru rupiah banget teko luar negeri barang. Fotoke malah wis teko ndi kae malahan wis. Ini pekerjaannya sampai karo-karuan kae. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Woto arep dawuh, monggo dibuka sik, Pak. Dibuka sik anune. Mic-nya dibuka. Mic-nya Pak Woto dibuka mic-nya. Sudah? Iya, sudah. Nah, okay. Monggo. Monggo Pak Woto. Masih gaptek ini saya. Oh, butuhnya itu kan nunggoni. Itunya ada semangat. Saya alhamdulillah panjang lebar sudah Mas Hasyim, walaupun kemersek tapi saya substansinya insya Allah saya petik, dan Pak Slamet juga begitu, saya ambil hikmahnya. Insya Allah kalau Mas Hasyim temanya yang menarik, ngunduh waing pakerti. Jadi istilah Jawa yang sampai sekarang masih ngehit di telinga kita, karena memang ya itulah itu lain dengan karma ya Mas. Ya itu kehidupan kita. Sekarang lagi viral Mas Hasyim, ngunduh waing korupsi. Yang lagi viral sang di pemerintahan Jokowi itu ngunduh waing korupsi. Jadi iya, jenengan iso lagi. Ya, oke. Terima kasih, lanjut. Nah, Mas Hasyim tadi kan mengatakan bahwa ketika kita berhadapan dengan tindakan yang menjadikan akhirnya akan kita petik dari perbuatan kita itu adalah pertama, Mas Hasyim juga sudah ngendikan, Pak Dr. Slamet juga sudah ngendikan bahwa itu adalah pilihan kita pada hujuroha atau watakwaha. Nah, pada saat biasanya orang menentukan pilihan itu biasanya itu tidak di dalam kesadaran yang benar-benar sadar Allah. Jadi kondisi yang mungkin ya tidak menjadikan kita sadar. Kita menganggap bahwa mungkin perbuatan yang tidak baik atau korupsi, karena berkelindan persoalan di dalam hidup ini, akhirnya amanah baik akhirnya menjadi kabur. Akhirnya yang muncul adalah pikiran dan rasa. Kesadaran kita hilang. Nah, oleh karena itu saya menggarisbawahi kita jangan kemudian menjustis seseorang kita berbuat salah atau keliru, itu mereka memiliki karakter yang buruk atau memang niatnya buruk, tidak. Tapi menurut saya itu adalah karena kondisional sehingga menutup nuraninya atau kesadarannya, sehingga mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya itu tidak di dalam anjuran agama, tidak di dalam anjuran perintah agama.
Oleh karena itu kalau saya boleh mengkaca, sebetulnya kemarin ceritanya Dokter Slamet itu bagus kalau kita ambil substansinya. Makanya saya bilang ngajak ke saudara-saudara atau keluarga itu, jangan menjustifikasi seseorang kalau berbuat salah itu salah. Mari kita arif, minta kita arif, karena Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Kenapa kita tidak menjadi pengampun dan pemaaf ketika ada orang berbuat salah atau melakukan tindakan yang keliru? Karena bisa jadi pada saat itu orang terjepit, dia hidup atau mati. Nah, akhirnya pilihannya tidak dengan kesadaran Allah. Akhirnya dia boleh dibilang pandangan syariat dia keliru atau berbuat dosa. Dan baru disadarinya setelah nanti pada belakangan hari akhirnya memetik buahnya. Dan menurut saya itu adalah ya ini sebenarnya tidak di kalangan tasawuf hal yang biasa. Kalau orang tasawuf itu hal biasa, karena ada satu cerita. Jadi Imam Ghazali itu adalah guru torekot yang luar biasa di zamannya, yang masyhur. Dia muridnya ada cendekiawan, ada yang kelas menengah, dan ada yang preman. Kelompok preman ini tanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Anda bisa menjadi seperti saya ini? Syekh Abdul Qadir Jailani itu nangis guguk dengan pertanyaan si preman ini tadi, yang membunuh, yang merampok, yang pokoknya mau limo sudah dijalankan. Nangis Abdul Qadir Jailani. Dia tidak pernah mendapat pertanyaan seperti ini. Walaupun itu santri-santrinya yang intelektual cendekiawan itu banyak, tapi justru dia menangis gara-gara pertanyaan sang preman ini. Apa jenengan bisa mengakoni? Kenapa ya saya sampai jenengan menangis? Karena Allah yang menentukan kehidupan ini adalah Allah, yang memperjalankan ini Allah. Kalau Allah membalikkan saya menjadi seperti sampean itu dengan sangat mudah. Oleh karena itu saya memohon, menangis dengan pertanyaan murid saya seperti itu, karena saya khawatir Allah itu yang memiliki sifat al-muzil dan al-mu'iz dan al-muzil, yang mengangkat derajat manusia hambanya dan menjatuhkan, menghinakan hambanya dengan sekejap. Oleh karena itu saya Abdul Qadir Jailani, dia betul-betul orang arif, nangis mendapat pertanyaan itu dia. Ini artinya apa? Bahwa kita manusia itu sesungguhnya diperjalankan oleh Allah. Karena kita ini sebagai penyaksi, kita tidak boleh menilai, kita harus menyaksi saja. Nih. Jadi kita harus menyaksikan saja bahwa kapanpun Allah itu bisa membolak-balikkan jalan cerita atau takdir kehidupan kita ini. Jadi kita sebagai hamba yang di NSA ini sadar dengan sesadar-sadarnya. Jadi sadar itu sebetulnya puncaknya adalah takwa kepada Allah. Bukan hanya mendekat kepada Allah saja, tapi takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu jalannya ada dua, hablum minannas dan hablum minallah. Jadi kita juga harus menyadari hal itu gitu. Kira-kira masukan saya seperti itu. Jadi kemudian makanya kita sebagai penyaksi, kemudian kita sebagai abdi dengan takwa, kita dengan sadar Allah kita menjadikan takwa. Jadi menjadikan kita takwa. Kalau kita dulunya salah ya bertaubat, karena Allah juga maha pengampun. Banyak Al-Quran sebelum Mas Hasim tadi bikin buka acara temanya dengan itu wah ini pasti ini menyadarkan kita akan perbuatan dosa gitu. Akhirnya ya dengan tema ini alhamdulillah saya buka bahwa Allah itu maha pengampun, jadi hambanya tidak boleh berputus asa, harus terus mengharapkan rahmat Allah yang maha pengampun ini. Jadi saya sekarang membuka kesadaran itu kepada saya, karena saya makanya kalau suka, saya senang ketika Mas Hasim openingnya itu saya amati Mas Hasim itu membuka dia salam istighfar.
Itu yang istighfar itu yang terpenting. Sampai Rasul itu mendawuhkan kita, Rasul sendiri itu setiap hari 100 kali beristighfar. Nah, itu gunanya untuk apa? Ya, kalau kita memiliki dosa-dosa besar, kita bisa hapuskan dengan bertaubat, beristighfar. Nah, caranya ya Mas Hasim tadi sudah menyampaikan, kita harus menyesali perbuatan kita, tidak mengulang perbuatan kita, dan malah dawuhnya Rasul, tobat yang sebenar-benarnya tobat iya menambah ibadah kita, mengganti baju kita, mengganti teman kita. Makanya saya sekarang berganti temannya DNSA ini. Teman lama Mbah Salim sepuh, Pak Dokter anu ya sepuh seangkatan saya, tapi saya alhamdulillah dengan sadar Allah ini saya ya memperbanyak istighfar karena dosa saya banyak, kesalahan saya banyak. Jadi Mas Hasim ya memang sadar Allah ini luar biasa, tapi sadar Allah jangan kita hanya mendekat Allah itu katanya Pak Pur, bagaimana realisasinya? Ya kita semakin takwa kepada Allah. Nah, kalau Kanjeng Nabi mendawuhkan yang saya baca ini adalah meningkatkan ibadah kita, beristighfar minimal 100 kali, kemudian mengganti pakaian, mengganti baju, mengganti teman, kemudian sampai mengganti spray, terus memperbanyak ya ibadah tadi, amal yang banyak, memperbanyak amal, bisa sedekah, bisa apa saja, tersenyum pun juga amal. Jadi mari kita banyak tersenyum seperti Mbah Zain. Saya kalau sudah melihat dua sosok ini saya sudah senangnya Mas ampun. Karena apa? Senyum ini juga sedekah, walaupun saya nggak dikasih uang Dokter Slamet, Mbah Yai ini udah senyum gini, saya sudah senang. Paling enggak membuka kesadaran nah, sedikit aja sudah. Nah, kira-kira itu saya nambahi Mas Hasim, kira-kira bagus, temanya bagus itu. Ngunduh waing korupsi sekarang. Kita ada petik kesalahan. Jadi kesalahan lalu kita evaluasi, bermuhasabah, introspeksi diri, bahwa dawuhnya Dokter Slamet tadi, umur kita boleh 60, siapa tahu yang dipanggil malah umur yang 20, yang 30, 40. Jadi Mas Hasim meskipun muda ya jangan jumawah, urutannya nanti masih panjang, jangan Mas Hasim ya. Mumpung ada waktu istighfar aja, digencer istighfar. Saya 75 saya tingkatannya masih istighfar aja, Dokter Slamet, Hasim, Pak Edi, Pak Lukman, tapi mudah-mudahan juga bisa meningkat ke amal ibadah yang lebih ya, paling tidak saya berusaha untuk membersihkan hati ini, katanya kolbu ini, biar memunculkan kesadaran yang benar-benar sadar, tegak lurus ya, seperti dikatakan Mas Hasim, subhanallah ya, jangan cuman hanya di tatapan teori, di dalam tatapan ucapan, tapi juga diresapi dalam hati, dinikmati. Insya Allah tuh nikmat. Udah nggak dapat uang nggak apa-apa, ya nggak usah kebal juga nggak apa-apa. Menurut saya dapat ketenangan bagi saya, hidup sekarang saya itu luar biasa itu dan saya temukan ya di DNSA ini, karena metodenya untuk berzikir kepada Allah ya. Kalau ingin sadar ya luruskan ke Allah, tinggalkan pikiran yang ruwet, tinggalkan hati yang susah, gundah gulana, pokoknya pasrah, mantep teko Gusti Allah. Kalau saya ingat Pak Mul itu sendiko dawuh Gusti, nopo mawon jenengan keplek aneh panjenengan cerita kula yang harus dikeplek-keplekkan ya saya terima, katanya Pak Mul begitu. Jadi saya juga nimba ilmu dari Pak Mul, Mas Mus, Mas Hasim ini waktu di Padepokan juga banyak ya. Saya memang kadangkala kalau mencecap ilmu orang itu biasanya banyak ngerokok,
Ya orang-orang ngobrol, saya sok bento ngelamun-ngelamun. Tapi saya sebetulnya saya mendengarkan telinga saya. Kemudian saya resapi makna-maknanya dari omongannya Mas Hasim, Mas Mus, Mas Mul. Amin. Amin. Mudah-mudahan saya juga guru-guru saya Mbah Yayin, Dokter Slamet, ada ini Kiai Mahtuhin kok nggak ada, ini justru yang Sibuk saya Rasan Bali. ada Mas Doni, ada nggak ini? Mbak Ada, Jo, ada. mudah-mudahan hari ini sehat semuanya, umur yang barokah, sadar Allah selalu dengan sesadar-sadarnya. Mudah-mudahan itu doa saya kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, bersama Jawa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ya, siap. dimatikan dulu. Oh, nggih. Oke, ya, nggih, sampun, monggo. Oke, menyambung judul yang disampaikan Pak Hasim, sangat menarik sekali, ngunduh waing Pak Karti. Kalau boleh saya pakai istilah lain, laha makasabat wa alaiha makatasabat. Kebahagiaan, kemuliaan itu dari hasil usaha kita sendiri, dan penderitaan itu juga dari hasil perbuatan kita sendiri. Di akhir surat Al-Baqarah, insya Allah seperti itu. Ini pengalaman yang saya alami sendiri berdasarkan apa yang kami pelajari di DNSA ini. Salah satu contoh yang kita ikuti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api yang berkobar-kobar, yang bernyala-nyala. Yang menjadikan api panas adalah Allah, yang menjadikan api membakar apa saja juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim ada di dalam api, datanglah malaikat yang menawarkan jasa kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang dapat aku lakukan untuk menyelamatkan engkau? Jawaban Ibrahim sangat diplomatis dan politis. Terima kasih wahai malaikat atas tawaran baik Anda. Yang saya perlukan adalah yang menjadikan aku, yang menjadikan api, dan yang menjadikan engkau. Siapa? Sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi seperti itu, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, wa qulna ya narkuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, sejuklah kamu, keselamatanlah bagi Ibrahim, kesejukan bagi Ibrahim. Sehingga karena yang menjadikan api itu panas adalah Allah, yang menjadikan api membakar apa saja karena Allah, dan Allah berfirman seperti itu, wahai api, dinginlah kamu, sejuklah kamu, keselamatanlah bagi Ibrahim. Maka api ya taat kepada Allah. Berarti ini kan hati Ibrahim pasrah total, sadar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Saya akan bolak-balik masuk rumah sakit. Sudah yang keempat kali. Ini dengan kondisi seperti itu, ternyata kalau kita ngelimpruk, artinya ngelimpruk, istilah saya ngelimpruk, sampaikan kepada Pak Dokter Slamet, Pak Dokter, aku kok nemukan miniki. Ngelimpruk artinya pasrah total kepada Allah. Ego kita lepas, aku kita lepas, aku adalah gombal yang limpruk, ini ciptaan Allah. Berserah total kepada Allah itu rasanya ternyata lebih enak, lebih nyaman. Seperti itu. Jadi dari apa yang kita baca, kisahnya Nabi Ibrahim, juga kisahnya Nabi Yunus yang tadi disampaikan oleh Pak Hasim, itu saya coba tak terapkan di DNS ini. Dikir nafasnya juga tak terapkan, kemudian saya merasakan seperti itu, ternyata rasa sakit, tekanan yang ada pada rohani saya itu menjadi lebih ringan, lebih enteng. Sehingga sekarang ini dalam rangka pemulihan stroke dari saya ini, kondisi tangan sudah baik, kaki baik, normal, hanya keseimbangan yang belum baik. Nah, kadang-kadang habis sholat di masjid, saya kan bawa sepeda, kemudian sepedaan muter di lingkungan ini
sambil mengingat yang menjadikan kaki ini punya kekuatan karena Allah, yang menjadikan saya bisa naik sepeda juga karena Allah. Ini untuk melatih keseimbangan dan mengisi kekuatan otot-otot saya. Rasanya lebih enak, lebih nyaman karena nyambung dengan Allah. Apapun yang terjadi dalam diri saya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih enak, lebih pasrah kepada Allah sehingga aku ki gak iso ngopo-ngopo, gak duwe kekuatan opo-opo, gak iso nyapa-nyapa, ya gak iso ngomong. Yang memberikan saya bisa ngomong ini ya karena Allah. Yang bisa mempertemukan kita semuanya ini sekarang ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita total sadar seperti itu. Rasanya tuh lebih nyaman, lebih enak, lebih tentrem di dalam hati. Ini pengalaman saya sendiri yang sekarang ini sedang saya alami sendiri. Dan sekarang ini saya masih dalam rangka pemulihan otak saya. Ya, kadang-kadang itu kalau ngomong begini, kadang-kadang bolak-balik mulet itu karena memang kondisi saya masih seperti itu, masih blunder. Tapi ketika kita langsung hu Allah itu terus begitu rasanya lebih enak. Jadi kalau mau tidur itu ternyata juga lebih cepat tidur. Ya. Daripada kita dengarkan yang lain, hati kita terus begitu sesuai dengan sunnah Rasul, kita berwudu dulu, kemudian doa-doa kita baca, kemudian kelanjutannya kita sadar nafas kita ikuti, terus Allah itu tahu-tahu tidurnya lebih cepat daripada enggak begitu. Ini hanya pengalaman aja yang ini waktunya karena sudah malam sekali ya, mungkin ini yang kami sampaikan pengalaman pribadi saya. Jadi saya menemukan mestinya begini, siapapun itu punya pengalaman pribadi, punya pengalaman di sana. Pengalaman pertama yang pertama kali, artinya amalan yang pertama kali kita lakukan, itu sampai sekarang pun juga belum bisa lepas. Jadi ibadah-ibadah, amalan-amalan yang saya laksanakan, itu ketika kita awal-awal masih anak-anak, ngaji di desa, dengan kiai-kiai itu, rasanya sekarang pun juga nggak bisa lepas dari diri saya. Tapi tetap kita berikan muatan di NSA-nya ini tadi lebih sempurna. Tapi tidak mengubah apa yang sudah berlangsung, hanya kita berikan muatan sadar Allah ini bahwa semua yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih nyaman, lebih enak kita rasakan. Ini yang saya alami sekarang ini. Jadi rasanya kesembuhan itu juga dari dalam diri kita sendiri dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saya memakan, ya Allah mudah-mudahan makanan ini engkau jadikan obat untuk menyembuhkan saya. Rasanya itu enak, tentrem begitu. Jadi juga mau minum air putih juga begitu. Kita bacakan Fatihah, kita sholawat Nabi. Ya Allah mudah-mudahan air ini jadikan obat untuk kesembuhan sakit saya. Tapi rasanya lebih ayem, lebih tentrem dalam rohani kita. Ini Mbah mungkin yang saya sampaikan sekedar melengkapi saja, ini pengalaman pribadi yang sekarang sedang berlangsung pada diri saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk semuanya, dan mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum.